Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfuzah, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan IPS. Oke, langsung aja nonton videonya ya. Apa itu sosiologi pendidikan? Dr. Elwood mengatakan, sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses, belajar, dan mempelajari antara orang yang satu dengan satunya. Nah, jadi sosiologi pendidikan mengutamakan antara individu dengan lingkungan sosialnya. Nah, dari situ terjadinya proses sosialisasi individu dengan hubungan masyarakat. Pada abad ke-20 terjadinya revolusi industri di Inggris yang membawa banyak perubahan. Nah, perubahan tersebut meliputi berbagai bidang seperti bidang industri, agama, perekonomian, serta pendidikan. Revolusi industri tersebut membawa banyak perubahan yang begitu sangat cepat. Nah, apabila perubahan sosial tersebut terjadi sangat cepat, akan terjadinya di mana orang akan ketinggalan dengan kebudayaannya. Disebut cultural lag, yaitu orang-orang yang ketinggalan kebudayaannya. Nah, muncullah sosiologi pendidikan. Jadi, yang melatar belakangi sosiologi pendidikan yaitu adanya perubahan sosial yang begitu cepat. Adapun tujuan sosiologi pendidikan yaitu saat pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, interaksi sosial tetaplah berjalan. Hanya saja ada batas-batasannya dan dilakukannya secara tidak langsung juga. Contohnya, seperti pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dengan dosen dilakukannya melalui daring atau online. Nah, yang kedua, apabila terjadinya interaksi sosial secara langsung, nah itu harus berjarak 1 meter. Nah, setelah itu tidak boleh adanya lagi interaksi sosial dengan banyak orang, dengan dari proses belajar mengajar melalui online atau daring. Yang saya lihat tersebut adalah gaya kepemimpinan demokratis. Nah, mengapa demokratis? Alasannya karena dosen memberikan ruang untuk bertukar pendapat atau pandangan dari mahasiswanya tersebut. Jadi, mahasiswanya boleh berpendapat tentang materi yang sedang dibahas. Nah, dosen pun menerima pendapat tersebut, masukan tersebut, pandangan dari mahasiswa-mahasiswanya tersebut. Nah, proses belajar mengajar tersebut dilakukan dengan musyawarah. Dosen memberikan satu pertanyaan. Nah, nanti dari satu pertanyaan tersebut dijawab oleh mahasiswanya dengan pendapatnya masing-masing. Jadi di situ terjadinya proses diskusi. Ya, apabila ada mahasiswa satu dia ingin bertanya kepada dosen, nah mahasiswa yang lain boleh menjawab, boleh memberikan pendapat dan tanggapannya sendiri. Mahasiswa diarahkan dengan baik dan dibina oleh dosen. Apabila jawabannya sedikit tidak terkait dengan pembahasan, nah jadi dosennya akan membimbing mahasiswanya untuk mengarah ke jawaban yang benar. Dalam proses belajar mengajar antara dosen dengan mahasiswa adanya learning center, di mana proses belajar mengajar ini melibatkan mahasiswanya untuk berperan secara aktif. Nah, jadi adanya fasilitas bahwa mahasiswa tersebut dapat memahami pengetahuannya secara dalam untuk mencari kebenarannya secara sendiri, secara mandiri gitu.
Maka diharapkan mahasiswanya dapat berpikir kritis dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, dalam proses belajar mengajar tersebut terjadinya di mana adanya dosen memberikan suatu kasus atau pertanyaan yang dapat mahasiswanya harus analisis. Nah, jadi dari hal tersebut mahasiswa menganalisis pertanyaan yang diberikan dosen dan menganalisis suatu kasus dan berpikir secara kritis untuk memecahkan masalah tersebut. Makanya dikatakan learn center yang berpusat kepada mahasiswanya, bukan teacher center yang berpusat kepada dosen yang kebenarannya selalu dari pendapat atau sudut pandangnya si dosen tersebut gitu. Sekian penjelasan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.